Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh RSUD Kota Tangerang. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Dan tema pagi hari ini adalah perbedaan obat herbal dan obat kimia. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah modern serta teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, tentunya semua orang menginginkan sesuatu yang cepat dan juga serba instan. Nah, seperti obat misalnya nih, berbagai macam obat yang dipasarkan ini sangatlah banyak. Namun, yang kita ketahui obat itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu obat herbal atau tradisional dan juga obat kimia atau obat sintesis gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui juga, obat herbal ini atau obat tradisional merupakan obat yang diolah secara turun-temurun dari nenek moyang dengan bahan alami dari alam tanpa campuran zat kimia. Sedangkan obat kimia merupakan obat yang dibuat dengan campuran bahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh. Nah, di Indonesia sebagian orang lebih percaya untuk menggunakan obat herbal karena dianggap bersifat alami, sehingga lebih aman dan terbebas dari efek samping yang tidak diinginkan. Alasan lainnya, salah satunya dikarenakan umumnya obat jenis ini lebih murah dan juga terjangkau dibandingkan obat sintesis. Lalu sebenarnya seperti apa sih perbedaan dari keduanya ini dan bagaimana penggunaan obat herbal dan obat kimia yang tepat? Kita akan cari tahu lebih dalam ya di Ruang Publik KBR selama 1 jam hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan yang ada di Jakarta bisa mendengarkan di 104,2 MS FM. Baik, dan sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu dengan Dr. Cindy Tiaranita SPFK selaku dokter spesialis farmakologi klinik RSUD Kota Tangerang. Selamat pagi Dr. Cindy. Selamat pagi. Terima kasih loh sudah memenuhi undangan kami untuk talk show pagi hari ini. Maaf mengganggu waktunya, agendanya pasti sibuk banget ya Dokter Cindy ya. Ya, Baik, persiapan akhir. selalu sehat ya dokter. Alhamdulillah sehat. Ini Alhamdulillah. sepertinya kita sudah mulai agak-agak longgar gitu ya dari pandemi COVID-19 gitu ya dokter ya. Meskipun hingga saat ini sebenarnya kita belum keluar dari pandemi COVID-19 seperti itu ya dokter ya. Ya, betul. Jadi kita masih tetap harus waspada, terus menjaga ini tetap protokol kesehatan tuh. Karena di Cina sendiri juga kan udah naik lagi. Nah, Udah naik lagi ya kasusnya. Di tahun 2023 dikondisikan bahkan meningkat lagi di mudah Cina sudah lockdown lagi. mudah-mudahan di Indonesia Mudah-mudahan tidak. di Indonesia tidak ya. Iya, tidak. Amin. Baik, dan apa namanya sebelum kita membahas lebih dalam nih tentang tema kita hari ini, yaitu ternyata obat herbal dan juga obat kimia. Ini ternyata dua jenis yang berbeda gitu ya. Mungkin bisa Iya, betul. diceritakan terlebih dahulu ini dokter, seperti apa sebenarnya sejarah perubahan dari obat herbal ke obat kimia. Apakah Iya. perubahannya cukup pesat atau seperti apa nih? Ya, jadi begini ya. Jadi pada mulanya penggunaan obat itu secara empiris nih dari tanaman yang digunakan berdasarkan pengalaman. Lalu kemudian manusia ini menemukan bahwa untuk mengembangkan suatu obat itu harus diketahui zat aktifnya. Nah, ketika sudah diketahui zat aktifnya, dibuatlah obat sintetiknya. Inilah yang di obat modern ini. Dan itu pun dibuat oleh manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Jadi obat-obatan medis itu dari zat aktifnya. Itu yang membedakan sebenarnya obat antara obat tradisional atau obat herbal dengan obat medis atau obat kimia yang sintetis gitu. Oke. Jadi perbedaannya ya karena kalau dari obat tradisional itu sendiri atau obat herbal itu dia mengandung campuran dari berbagai zat kimia. Sedangkan kalau obat modern itu dia mengandung satu zat kimia yang aktif yang telah diketahuinya dan memiliki efek bekerja gitu. Oke. Nah, jadi kalau soal perubahan sejarah perubahan dari obat herbal ke obat kimia itu sendiri seperti apa nih dokter? Mungkin bisa Iya, sedikit jadi dari tanaman. digambarkan. Ya, jadi kan sama-sama baik obat
baik obat tradisional atau herbal maupun obat medis atau kimia itu sama-sama berasal dari tumbuhan nih kan. Nah, Hmm. kalau tanaman yang di herbal itu dia campuran dari berbagai macam zat kimia, dia tidak melalui proses penyaringan yang untuk mengambil zat aktifnya saja gitu. Tapi kalau obat modern itu dia sudah mengambil zat aktifnya saja, jadi isolatnya Oke. saja begitu. Baik. Kalau Ya, kita mungkin masyarakat kita dulu mengenal yang namanya apotek hidup gitu ya. Nah, di sana ya. kan banyak sekali tanaman-tanaman yang memang bisa apa namanya? Bisa diakui sebagai sumber dari obat herbalkah dari tanaman-tanaman di apotek hidup tersebut yang kita tanam? Iya, jadi kebanyakan ya karena kan kalau obat herbal atau obat tradisional itu yang dari tanaman hidup itu kan memang sudah warisan budaya Hmm, kita ya, salah satu sudah ribuan kekayaan tahun kita ya lalu. dokter ya. Iya, apalagi Indonesia ini kan kita tahu bahwa kita itu memiliki sumber daya alam hayati yang banyak nomor dua ya setelah Betul. Brasil kan. Ya. Nah, kita punya sekitar 25.000 sampai 30.000 spesies tanaman hayati ya. Hmm. Akan sayang kalau misalnya tidak di potensi ini tidak dikembangkan seperti itu. Jadi memang masyarakat cenderung masih menggunakan obat-obat herbal alami ya Oke. karena itu. Betul. Baik. Nah, seiring berkembangnya zaman, apalagi di era digital seperti sekarang ini yang serba canggih, pada akhirnya dari obat herbal ini akhirnya bertransformasi menjadi obat kimia atau obat medis seperti itu kira-kira ya dokter ya? Ya, jadi sintetisnya itu dibuat ada juga memang ada beberapa contohnya ada beberapa obat-obat kimia yang sumbernya itu diambil dari tanaman. Hmm. Contohnya seperti ini ya untuk obat-obatan asam urat nih. Itu kan dari tanaman kolkisin ya kalau kolkisin ya. Terus kemudian yang paling apa ngetren itu kayak digitalis untuk obat-obat digitalis dari tanaman digitalis purpurea itu untuk apa untuk gagal jantung, kemudian yang obat anti malaria seperti artemisinin itu kan dari tanaman. Itu contohnya yang sumbernya dari tanaman. Tapi ada juga yang sumbernya itu dari hewan, misalnya kayak obat heparin yang untuk memperlancar untuk mencegah pembekuan darah. Jadi Hmm. ada juga yang asalnya itu dari mikroba ya seperti kita ketahui penisilin itu kan juga dari sumber-sumber yang beraneka ragam ya, ada dari manusia dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan juga yang bioteknologi, obat-obatan seperti insulin. Nah, itu untuk obat-obatan diabetes itu juga dari Hmm. sumber-sumber alam yang ada di Indonesia. Ya. Oke. Nah, artinya obat-obat ini, obat-obat medis ini juga bukan hanya dari tanaman hidup saja, tapi juga dari hewani gitu Dan ya, dokter ya? bisa, iya, karena kan namanya obat tradisional atau obat herbal Hmm. itu adalah ya bahannya itu bisa dari tanaman, bisa dari Hmm. hewan, bisa dari mineral, bisa dari sarian galenik yang memang sudah digunakan secara turun-menurun nih kan. Nah, akhirnya eh, bisa juga dibuat untuk yang sumber-sumber alaminya untuk obat yang medis, gitu. Oke. Untuk sumber obat medis, Baik, gitu. kalau tadi di awal kan saya juga sempat membacakan sedikit pengantar gitu ya. Banyak masyarakat kita yang menggunakan obat herbal atau obat tradisional karena harganya yang lebih relatif murah, lebih terjangkau. Memang alasan tersebut yang membuat masyarakat Indonesia hingga saat ini juga masih banyak seperti tadi disampaikan oleh dokter, masih banyak yang menggunakan obat herbal atau obat tradisional. Atau ada Ya, alasan lain? Ya, jadi kan gini, dari beberapa literatur atau referensi yang saya baca, memang sekitar 40-50% itu masyarakat Indonesia masih menggunakan obat-obatan tradisional. Karena apa? Faktor-faktor yang mendorong masyarakat ini masih menggunakan obat tradisional itu salah satunya adalah di daerah-daerah yang mungkin tidak ada fasilitas kesehatan. Hmm. Kemudian di daerah-daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Kemudian di mana dia kesulitan untuk mendapatkan obat-obat medis. Kemudian obat medis juga ada yang harganya mahal, tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, sedangkan obat-obat tradisional ini tersedia di alam Oke. dan masyarakat itu sudah terbiasa karena warisan budaya dari nenek moyangnya, sehingga sudah terjangkau, tersedia banyak di alam, harganya murah, jadi masyarakat memilih itu Mungkin daripada ditambah lagi sugesti gitu kali ya, dokter ya? sugesti, betul, sugesti bahwa obat-obat tradisional dianggapnya
aman, tidak Hmm. ada efek samping. Padahal betulkah aman? Yaitu nanti akan dijelaskan Oke, lebih lanjut. baik. Ya. Nah, kalau apa namanya dari pihak rumah sakit di Indonesia nih, apakah masih disediakan juga untuk obat-obatan herbal atau obat tradisional nih sejauh ini, dokter? Seperti apa Sejauh penggunaannya, ini, ketersediaannya? ya jadi kalau di RSUD kita memang belum Hmm. belum belum disediakan. Cuman dari berita-berita atau literatur yang saya baca memang ada beberapa rumah sakit yang sudah menyediakan obat-obat tradisional. Ya, ada sekitar 14 rumah sakit dan ada sekitar 30 puskesmas di seluruh Indonesia itu sudah menggunakan jamu-jamuan sebagai obat yang formal. Dan obat-obat itu kan ada yang jamu, ada yang obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Dan biasanya yang untuk formal itu adalah yang fitofarmaka. Ya gitu. Dan saya baca juga di Rumah Sakit UNER ya sudah membuka poliklinik tersendiri khusus untuk herbal gitu. Hmm. Ya. Oke, kalau tadi disampaikan ada obat herbal yang berstandar. Ini yang maksudnya seperti apa? Apakah melewati proses pemeriksa legalitas dan sebagainya atau seperti Oke. apa? Jadi begini. Jadi untuk pengembangannya nih obatnya ini, jadi ada tiga klasifikasinya. Dia ada jamu, Mm-mm. kemudian ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Nah, kalau obatnya itu jamu, biasanya pembuktian masalah khasiat dan keamanannya itu biasanya berdasarkan empiris saja, pengalaman. Hmm. Nah, berbeda dengan obat herbal terstandar. Kalau obat herbal terstandar itu biasanya sudah mengalami proses uji preklinik pada hewan. Nah, sedangkan kalau fitofarmaka itu sudah lebih jauh lagi. Selain sudah mengalami uji preklinik pada hewan, juga mengalami uji klinik pada manusia. Hmm. Nah, dan untuk jamu itu sendiri biasanya bahan bakunya kan tidak terstandarisasi. Oke. Ya, misalkan berapa lembar daun, tapi kan tidak Benar. tahu jumlahnya berapa ya. Kemudian kalau obat herbal standar itu dia biasanya bahan bakunya sudah Hmm. terstandarisasi. Dan kalau fitofarmaka dia selain bahan bakunya yang sudah terstandarisasi, juga produk jadinya pun terstandarisasi, Hmm. begitu. Nah, biasanya kalau untuk jamu dan obat herbal terstandar ini memang biasanya digunakan untuk pengobatan sendiri ya, Oke. tradisional. Tapi kalau yang udah fitofarmaka itu biasanya untuk pelayanan kesehatan formal. Begitu perbedaannya. Artinya kalau misalnya ada nih masyarakat kita yang misalnya mau ngobatin anyang-anyangan gitu ya, atau apa sih istilahnya kandung kemih gitu ya, dokter gangguan Iya, iya. saluran kandung kemih. Itu biasanya kan kayak ngadon sendiri nih, metik apa namanya tumbuhan kumis kucing ya kan, Nah, kemudian direbus, iya. diminum, itu Nah, nggak ada aturannya. Nah, apakah sebenarnya obat herbal ini memiliki aturan pakai seperti obat kimia atau obat medis atau seperti apa? iya, seharusnya memang harus setiap obat yang akan, setiap bahan yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu obat tradisional, baik itu bahan makanan atau apa, kan pasti akan menimbulkan efek ya. Hmm. Efek yang eh, bermanfaat atau khasiatnya dan efek yang merugikan. Sehingga sama halnya dengan obat medis, bahwa obat herbal itu juga ada batasannya, ada dosis yang harus dipatuhi aturan Oke. pakainya. Jadi enggak mentang obat herbal, mentang alami, kemudian bisa bebas pakai sebanyak-banyaknya. Bah, justru akan timbul bahaya takutnya Overdosis kan, nanti ya. overdosis ya. Jadi ada juga obat herbal ini. Jadi obat herbal cuman berbedanya kalau dengan obat yang medis, kalau obat medis ini kan dia pakai dosis ranging ya. Hmm. Kalau obat herbal kan dosisnya kan berdasarkan empiris, berdasarkan pengalaman. Jadi dosisnya tuh nggak pasti ya, pengalamannya segini gitu, Hmm. berdasarkan begitu aja sih perbedaannya. Baik. Ya. Dan Dokter Cindy, kita akan lanjut kembali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya untuk iklan ya. Baik, Karena baik, baik. masih banyak yang sebenarnya pengen saya ketahui ini, saya gali lebih dalam lagi terkait tema kita hari ini, yaitu perbedaan obat herbal dan obat kimia, atau yang bisa disebut sebagai obat medis seperti itu ya dokter ya.
Baik, dan buat Anda sekali lagi ini merupakan siaran tunda yang sudah direkam sebelumnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa membuka live interaktif untuk telepon bebas pulsa, kemudian WhatsApp. Mungkin kalau WhatsApp masih bisa memungkinkan untuk Anda kirimkan, nanti akan kita sampaikan kepada Dokter Cindy ya. Silakan Anda bisa kirimkan melalui 0812 118 8181. Karena biasanya suka banyak yang konsultasi nih dokter, mumpung gratis. Baik, dan jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh RSUD Kota Tangerang. Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang ya. Dan tema pagi hari ini adalah perbedaan obat herbal dan obat kimia. Dan saya juga tidak sendirian karena masih terhubung secara virtual. Dan pagi hari ini kita bersama Dr. Cindy Tiaranita, SPFK selaku dokter spesialis farmakologi klinik RSUD Kota Tangerang. Baik, dan Anda juga masih bisa mendengarkan kami melalui 104,2 MS3 FM Jakarta atau 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Kemudian Anda juga bisa mendengar atau menonton streaming kami ya melalui YouTube Berita KBR. Baik, Dokter Cindy. Yes, kita ngobrol-ngobrol lagi ya dokter ya. Ya, Nah, ini menarik banget nih kalau kita berbicara tentang obat herbal dan obat kimia. Tadi kan sedikit sudah dijelaskan mengenai perbedaan dari obat herbal dengan obat kimia pada umumnya. Ini sebenarnya salah satunya yang membedakan adalah karena seiring dengan perkembangan zaman gitu ya dokter ya. Artinya obat kimia itu juga bisa bersumber dari apa namanya tanaman hidup seperti itu dan juga hewani gitu ya dokter ya. ya, ya betul. Adakah perbedaan lainnya dari keduanya yang bisa mungkin dijelaskan lebih dalam lagi, dokter? Oh, jadi perbedaan keduanya itu kalau misalkan obat herbal itu biasanya pembuktian masalah khasiat dan keamanannya itu masih amat terbatas ya. Uji klinik yang membuktikan khasiat dan keamanan itu masih Kurang sedikit. teruji ya. Ya, kurang teruji gitu. Jadi perlu uji klinik lebih lanjut dan tentu saja membutuhkan biaya yang banyak ya. Kemudian tapi kalau obat medis itu sebelum dia dia dikeluarkan dia kan sudah mengalami rangkaian uji ya kan, uji toksisitasnya, uji prekliniknya, uji klinisnya. Kemudian untuk regulasi obat medis ini juga lebih sulit dibandingkan dengan obat-obatan tradisional kan. Jadi untuk keamanannya pasti lebih lebih bisa dipastikan ya, lebih teruji gitu. Perbedaannya begitu sih. Oke. Jadi nggak ujuk-ujuk misalnya ada nih ibu-ibu yang bikin obat gitu ya, terus dimasukkan atau dikemas dalam botol, terus kemudian langsung dijual bebas gitu. Bukan seperti itu ya. Itu Kalau obat medis. iya kalau obat medis. Karena harus melalui uji klinis dan sebagainya, seperti itu agak panjang ya. Ya, betul. Ya, Sampai betul. regulasinya juga mesti mengikuti benar apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti itu ya dokter kira-kira ya. Iya, betul. Ya, Baik. rangkaian proses yang panjang dan mahal. Oke, nah kira-kira nih dokter, mana sih sebenarnya yang lebih efektif dalam penyembuhan antara menggunakan obat herbal atau obat kimia nih dokter? Ya, jadi kalau misalkan seperti tadi meskipun dia sudah digunakan lama dalam udah warisan sudah berpuluh-puluh tahun, kemudian sudah yang katanya diklaim bermanfaat atau berkhasiat, namun kan karena bukti ilmiahnya juga masih kurang, bukti keamanannya masih diragukan, zat aktifnya tidak diketahui, sehingga apabila ke depannya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita akan sulit untuk mengidentifikasi atau untuk
ini pastinya karena apa gitu. Hmm. Karena kan mengandung banyak zat kimia ya, kalau dari zat, walaupun kimianya itu kimia alami, tapi berbeda dengan obat-obatan medis ya. Obat udah diketahui nih, udah jelas nih zat aktifnya apa dan efeknya bagaimana, bekerjanya gimana, dan apabila terjadi efek sampingnya juga sudah dijelaskan, sudah diketahui dengan baik, dan bagaimana cara mengatasinya. Tentu saja eh, akan bukti ilmiah untuk kebukti keamanan dan efektivitasnya itu kan lebih baik ya dibandingkan dengan yang obat tradisional gitu. Jadi eh, jadi sebenarnya apakah lebih baikkan obat tradisional atau medis, ya itu tergantung dari kondisi klinis pasiennya, Hmm. dari berbagai hal lah, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apalagi kalau orang udah sangat percaya gitu ya dengan Iya. misal hanya dengan minum air kelapa muda aja ini pasti udah sembuh misalnya. Seperti Iya, itu. sugesti. Kan Karena ada ya, sugesti ada ya, yang iya, yakin banget betul, seperti betul, itu kan. betul, betul. Ini Dan karena karena faktor sugesti itu, warisan juga ya, dokter. ya, karena faktor warisan budaya, sehingga karena dia udah tersugesti, sehingga dia merasa bahwa eh, oh, pakai ini memang berkhasiat gitu untuknya. Tapi kan ke depannya memang kita harus melakukan pengembangan uji ya, Hmm, uji agar memang kalau memang benar-benar berkhasiat dan aman, ya kenapa enggak untuk dikembangkan di kemudian harinya. baiklah. Nah, jadi kalau berbicara apakah obat herbal dan obat kimia ini apakah dapat diminum secara bersamaan? Karena kan kadang-kadang ada nih, misalnya yang udah minum obat, kok nggak sembuh-sembuh misalnya nih, karena nggak sabar gitu ya, karena kurang sabar, akhirnya minumlah obat herbal. Nah, ini Eh, diminum secara bersamaan. Ini seperti apa sebenarnya, dokter? jadi Adakah aturan sebenarnya khusus? Jadi sebenarnya kalau mau minum obat herbal dengan obat medis itu ya boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Hmm. Cuman harus memperhatikan aturan pakainya dan konsultasikan kepada dokter, karena kan obat herbal itu apabila digabungkan atau dicampurkan dengan obat medis itu bisa menimbulkan interaksi. Interaksinya itu ada yang bersifat sinergis atau dia menambah efek khasiatnya, tapi ada juga yang apabila dia bertentangan justru dia akan menimbulkan bahaya atau berkurang efeknya. Hmm. Sehingga tetap eh, harus di apa konsultasikan ke dokternya. Jadi bisa tahu nanti, misalnya contohnya gini, contohnya dia sudah pasien dengan penyakit kronis, kemudian dia sudah lama minum obat, dia takut kalau merusak hepar atau hatinya. Nah, kemudian masyarakat ini menambahkan nih seperti minuman kayak temulawak gitu. Nah, Dipercaya temulawak bisa meregenerasi sel-sel hati. Nah, ini kan merupakan efek yang sinergis, yang boleh-boleh saja ini bisa berkhasiat karena dia memang efeknya sinergis untuk membantu regenerasi sel-sel hatinya. Dan begitu juga seperti dan tapi ada juga nih obat-obatan yang justru bertentangan gitu. Seperti contohnya kan banyak tuh masyarakat yang konsumsi bawang putih nih. mm. Kemudian di sisi lain ternyata dia dapat obat medis juga seperti aspirin, warfarin gitu yang sama-sama pengencer darah gitu. Jadi ini akan berbahaya kalau diminum bersamaan. Dia akan Oh. menyebabkan perdarahan organ. Itu kenapa minum obatnya harus dijeda, harus dikonsultasikan dulu dengan dokter, atau kalau obat herbalnya konsultasikan aja dengan sinsenya atau tabib profesional tentang obat herbal gitu. Atau kalau misalnya obat medisnya dengan dokternya. Oke, Tetap harus begitu karena potensi interaksi yang kita cegah. baik. Karena Ya, yang dikhawatirkan juga salah satunya mungkin jika mempunyai fungsi yang sama seperti itu ya dokter ya, pada akhirnya jadi akhirnya overdosis dong. agar menambah ya, Iya, menambah. menambah efeknya, ya menambah Betul. khasiatnya. Tapi kalau dia berlebihan, dosisnya tinggi, justru akan menimbulkan bahaya toksis gitu. Oke, Nah, baik. Karena kalau misalnya obat herbal nih dokter, sebenarnya obat herbal ini apakah yang memang obat herbal yang sudah dalam bentuk kemasan yang dijual di apotik-apotik herbal, atau termasuk juga misalnya kayak saya jujur aja nih hingga saat ini punya si kecil itu kalau iya. demam gitu ya suka Hmm, pakai
bawang merah, bawang merah misalnya ditaruh di kaos kaki terus masukin ke kaki gitu kan. Ini ada sugesti di sana. Sebenarnya termasuk yang jenis-jenis obat herbal ini, apakah itu termasuk atau yang udah dalam bentuk kemasan? Kalau obat herbal itu termasuk ya ada yang tadi jamu, Hah? ada yang obat herbal terstandar dalam bentuk kemasan kan. Kalau Hmm, yang bawang putih atau apa itu udah termasuk obat herbal itu, obat yang herbal. kayak bawang Hah, putih atau kita minum sendiri itu termasuk obat herbal yang oke. alami. Tapi tetap harus Ya, memperhatikan aturan pakainya, dosisnya seperti itu kurang lebih ya dokter ya. iya, kan biasanya dosisnya berdasarkan turun-temurun, Ah, makanya ah, nggak ah. pasti tadi dosisnya, karena kan udah diwariskan sama nenek moyang gitu. Betul. Harus diseduh misalnya 2 sendok misalnya. Nggak boleh Atau kurang, nggak boleh tiga lebih. lembar daun, padahal daunnya beda-beda. Nah, itu Daunnya ada dia. yang besar, ada yang kecil, jadi tidak ada dosis yang pasti gitu, seperti obat-obat medis kan obat berapa miligram misalnya. Kalau ini kan 3 lembar daun apa salam misalnya, Benar-benar. beda. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang gitu, berbeda-beda. Jadi tidak tidak ada yang pasti gitu Betul untuk betul. Apalagi ada juga yang mengait-kaitkan misalnya kayak daun mangkokan itu bisa buat mengusir setan misalnya. Ini sugesti yang itu iya, kombinasinya udah beda lagi, semakin udah beda luas. lagi ya. Iya, Beda alam juga. Baik, dan Dokter masyarakat Cindy. masih ada yang percaya juga ya. Betul, gimana pun juga ya memang kita hidup beragam gitu ya di Indonesia ini dengan berbagai Iya betul. macam ya suku yang banyaknya luar biasa dan kita ini merupakan bentuk kekayaan dari Indonesia ya nggak sih diakui atau tidak. Oke, dan kita harus jeda terlebih dahulu untuk kita lanjutkan lagi setelah jeda ya Dokter Cindy. Iya, Masih berkenan ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. iya masih. Oke, menarik banget loh obrolannya makin seru dan untuk Iya, Anda yang ingin bertanya boleh kok saya akan kasih kesempatan melalui WhatsApp ya di 0812 118 8181 atau Anda bisa komentar melalui kolom chat juga di YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Dan ingat, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id pilih ruang publik atau bisa Anda dengarkan juga melalui platform mendengarkan podcast lainnya seperti Anchor, kemudian Spotify, kemudian Google Podcast dan juga Apple Podcast. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh RSUD Kota Tangerang. Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR dan saya juga masih membahas tema perbedaan obat herbal dan obat kimia yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Baik, dan Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Hampir di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia kita ada ya. Dan tentunya bagi yang di Jakarta Anda juga bisa mendengarkan melalui 104,2 MSRI FM atau streaming melalui website kbr.id dan juga Anda bisa menonton kami di YouTube Berita KBR. Baik, dan untuk WhatsApp silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan atau komentar ya mengenai tema kita pagi hari ini di 0812 118 8181. Dan untuk komentar di kolom chat YouTube juga boleh ya di YouTube Berita KBR atau mention ke akun Instagram @kbr.id. Saya juga masih terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom bersama Dr. Cindy Tiaranita SPFK, dokter spesialis farmakologi, Klinik RSUD Kota Tangerang. Baik, kembali lagi Dokter Cindy, obat herbal ini apakah dapat diproduksi oleh perorangan misalnya dan dijual dengan bebas atau seperti apa? Aturannya adakah yang mungkin secara regulasi ya gitu ya? Seperti apa dokter? oh ya baik, terima kasih. Jadi kalau semua obat tradisional atau obat herbal yang akan diedarkan di seluruh wilayah Indonesia, itu dia wajib memiliki izin edar dari Badan POM. Hmm. Biasanya eh, apa Direktorat yang regulasi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik. Jadi
memang obat-obat yang akan diedarkan itu harus memiliki izin edar. Kecuali ada juga obat-obat herbal atau tradisional yang tidak wajib nih, tidak wajib memiliki izin edar. Seperti contohnya obat jamu racik, jamu gendong gitu. Kemudian atau misalkan Simplicia yang digunakan untuk pelayanan obat tradisional biasa, terus kemudian yang untuk digunakan untuk penelitian atau dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan itu tidak wajib memiliki izin edar gitu. Jadi jamu gendong sih tidak perlu surat registrasi izin Izin obat edar edar. ya. Oke, Tuh. jamu gendong. Ini saya paling suka nih kalau minum jamu gendong, jamu beras kencur. Beras kencur, Yang manis. manis, Bener. kunyit asam. Paling nggak suka jamu pahitan. Oh iya. Aduh, maunya enaknya aja nih dokter. Nggak mau yang pahit-pahit. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal jamu gendong nih sedikit saja dokter. Berkhasiat ya dokter ya. Khasiatnya seperti apa sebenarnya? Kalau misalnya nih bener nggak sih kalau misalnya kayak kunyit asam itu katanya untuk daerah organ perempuan misalnya. Bener nggak sih? Begitu. Kalau yang di cerita di warisan budaya seperti itu. Untuk misalnya untuk menambah nafsu makan seperti beras kencur, ya kan. Terus apalagi ya temulawak Eh, gitu kan. Terus untuk beras macam-macam ya, itu kan khasiat yang sudah dirasakan oleh nenek moyang kita dulu. betul. Jadi untuk membuktikan khasiatnya ini juga untuk berapa lama dia berkhasiat, masing-masing orang juga berbeda-beda responnya. Relatif berarti ya Ya, dokter ya. relatif. Jadi kalau jamu itu belum bisa dipastikan karena memang Betul. tiap orang berbeda-beda responnya. Itu Iya, ada yang udah baru minum sekali udah seger gitu, udah enak gitu badannya, untuk gelinu atau gimana. Tapi masing-masing orang berbeda-beda responnya betul. Bener gitu. banget. Apalagi kita juga nggak pernah tahu sebenarnya ya cara meracik jamu tersebut hingga menjadi satu botol jamu misalnya. Ini kan kita nggak pernah Iya, tahu kan takarannya seberapa. Kita nggak pernah tahu asal iya, minum aja pokoknya yakin aja percaya aja. Masyarakat yang ada iya. seperti itu ya kira-kira ya. Iya, iya betul. Nggak ada yang tertulis. Maksudnya ya tergantung nenek moyangnya itu nurunin ke anak-anak itu seperti apa bikin jamunya gitu resepnya kan. Jadi tidak ada Bener. yang terstandarisasi dengan baik gitu. Oke, baik. Dan sebenarnya nih kalau berbicara soal pengawasan produksi atau peredaran dari obat herbal tersebut, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk mengawasi produksi atau peredaran dan dari obat herbal tersebut? Lalu Ya tadi. hingga saat Mm-mm. ini sebenarnya peredarannya seperti apa sih? Boleh diberikan gambaran? Apakah masih bebas banget sehingga orang gampang gitu menemui obat-obatan herbal yang bahkan belum keluar izin edarnya atau seperti apa sebenarnya kalau dari kacamata dokter Cindy nih Iya, kalau yang tadi bicara pertama siapa yang paling bertanggung jawab ya? untuk Pertama tadi mengawasi. mengawasi ya Badan POM, ya Hmm, Direktorat tadi pelayanan registrasi obat tradisional, suplemen herbal, dan termasuk kosmetik. hmm, Nah, untuk peredarannya ya sesuai dari tadi dengan dari pasal 4 yang Permenkes no, 7 tahun 2012 memang peredarannya ya harus harus ada izin edar kecuali yang tadi jamu dan lain sebagainya itu. Nah, dan dari berita-berita yang saya baca hingga saat ini Badan POM tuh hmm. masih menemukan bahwa obat-obat obat-obat tradisional atau herbal yang ilegal itu masih banyak, masih ditemukan dan kebanyakan itu ini hingga tahun 2022 ya. Jadi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, yang mengandung bahan-bahan berbahaya atau mengandung eh, apa namanya zat-zat yang merusak kesehatan itu masih masih ditemukan hingga saat ini. Padahal regulasinya sudah ada, entah Hmm. itu kecolongannya di mana, tapi pada kenyataannya di lapangan masih beredar, masih ada yang beredar. Oke, karena sebenarnya kalau saya pengalaman saya sendiri nih ketika pernah membeli satu kemasan obat herbal itu memang secara komposisi juga tidak begitu spesifik gitu ya. Iya, Ada di sana betul. kandungannya apa, Ya, berapanya, iya, komposisinya. betul, betul. Tapi karena modal yakin, modal sugesti aja dan modal rekomendasi dari teman-teman.
Iya, tapi kalau untuk OHT dan fitofarmaka kan lumayan lah, udah dilakukan uji preklinik atau uji klinik Hmm, fitofarmaka. Ya walaupun eh, subjeknya juga masih sedikit ya, masih kurang cukup untuk membuktikan. Dan setelah pra pemasarannya pun juga masih harus diawasi kan, efek oke, samping yang tidak muncul pada saat dilakukan uji itu, betul. efek samping jangka panjang yang apabila digunakan oleh masyarakat gitu kan harus terus diawasi dan terus dipantau gitu. Oke. Oke, baik. Kalau terkait dengan batasan-batasan nih, apa saja sebenarnya dokter batasan obat herbal yang perlu diatur atau yang mungkin tidak perlu diatur? Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa di beberapa daerah terpencil ini penggunaan obat herbal juga sudah lama dan umum untuk digunakan. Saya saja nih masih, ya tadi saya ceritakan kan, kayak sebenarnya sih bukan obat herbal yang kemasan sengaja beli di toko obat gitu bukan, tapi lebih ke herbal di rumah yang ada di rumah nih, kayak minyak apa namanya? Dioles-oles. Iya, dioles-oles minyak kayu putih campur sama bawang merah. Kalau itu kan lokal ya, kayaknya Iya. kalau untuk sistemiknya istilahnya mungkin itu relatif lebih aman dibandingkan yang sistemik ya gitu. Mm-mm. Dibandingkan yang harus diminum gitu. Tadi pertanyaannya ini ya, jadi apa Batasan. aja yang Iya. batasannya ya? Iya. Jadi yang perlu diatur tuh bahwa obat kimia tadi, tradisional itu tidak boleh mengandung bahan-bahan yang berbahaya, bahan kimia obat, kemudian bahan-bahan yang mengandung narkotika atau psikotropika, kemudian eh, yang mengandung etil alkohol lebih dari berapa persen lah, 1% atau berapa, kemudian atau dia berasal dari hewan atau tanam hewan yang dilindungi itu juga tidak Hmm. boleh, atau dari bahan-bahan yang eh, sudah kita ketahui itu membahayakan bagi kesehatan manusia itu tidak diperbolehkan terkandung dalam obat tradisional itu. Pada kenyataannya di lapangan masih banyak ya obat-obat tradisional yang ditemukan ada obat medisnya, ada obat kimia dan dicampur sama obat kimia gitu untuk seperti contohnya yang dicampur dengan Dexa yang untuk antiinflamasi itu ya anti Hmm. radang, kemudian ada obat-obat yang untuk stamina pria itu Ah, dicampurkan obat dengan kuat. obat kuat itu kan obat dia klaimnya obat tradisional tapi ternyata dia dicampur dengan obat kimia juga itu juga Hmm. tidak boleh gitu kan. Kemudian selain itu obat-obat yang sediaan khusus seperti Transvagina, kemudian yang obat-obatan bekas mata Aduh. atau obat-obatan yang supos ya, kecuali untuk wasir kan memang udah ada obat tradisionalnya, itu juga diregulasi tidak diperbolehkan obat tradisional itu, gitu. Oke. Tapi sebenarnya ada ya yang memang tidak tidak seharusnya diatur atau tidak perlu diatur dokter dari obat herbal Ya, ini. ya itu yang tadi Jamu itu jamu lagi-lagi jamu gendong ya. tadi jadi jamu gendong Betul andalan banget itu. andalan banget. Apalagi kalau penjualnya penjualnya ramah ya kan, ngomongnya pelan kayak eh, jamu jamu gitu ya. Sambil dinyanyiin lagu campur sari gitu ya dokter ya. Oke, Jamu gendong. iya. Dokter, Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa hingga saat ini ternyata masih banyak ditemukan obat-obatan herbal yang ilegal gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara membedakan obat herbal yang terdaftar atau yang legal dan obat herbal yang ilegal? Ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita supaya tidak salah memilih. jadi yang pertama tuh pasti kita lihat dari kemasan dulu ya. Dari kemasannya gimana? Apakah dia itu rusak kemasannya? Apakah udah terkelupas atau berkarat atau apa? Itu pertama dari kemasan. Kemudian kita juga harus lihat eh, apakah ada izin edar dari Badan POM yang tadi untuk kemudian dia ada Jelas ada tandanya di nama kemasannya ya. ya ada BPOM gitu tandanya ya. di kemasannya ya ada terus kemudian ada namanya dan alamat si pengimpornya tadi, negara Hmm. pengimpornya. Kemudian ada hologram dari perusahaan pengimpornya tadi, industri yang mengimpor itu. Kemudian dijelaskan, dicantumkan jelas ini komposisinya apa sih, kandungannya apa gitu. Terus habis itu bagaimana aturan pakainya, bagaimana indikasinya, kemudian kontraindikasinya, bagaimana cara dosisnya itu semuanya tercantum jelas. Biasanya kalau yang palsu tuh ilegal tuh kan banyak kabur-kabur gitu kan. Terus habis itu nggak jelas lah ininya ya. Bener. Terus
tanggal kadaluarsanya ya nggak tahu lah apa udah buruk-buruk gitu. Nah itu kira-kira kasat mata gitu tuh. Tapi memang pada kenyataannya agak sulit membedakan. Cuman kurang lebihnya seperti itu, kurang Oke, lebihnya. sebenarnya dari kemasannya aja udah kelihatan gitu ya dokter ya? Ya, dari kemasannya udah kelihatan Nggak begitu gitu. sulit artinya membedakan antara yang legal sama yang ilegal seperti itu ya. Iya, Oke, betul. sebenarnya kalau kalau aku nih dokter pengen banget nih minum obat herbal atau obat medis gitu yang bisa membuat saya tambah ganteng gitu, tambah cakep. Tapi sampai sekarang Perlu nggak tuh ada, dikembangkan. susah menemukannya. Atau minimal obat ini deh, obat tolak miskin gitu. Otomatis. Jamu tolak miskin, ada-ada Iya, aja. Oke, dokter aku lagi. semua. Iya, dokter, kita harus Oh, jeda lagi ya, ya. Kita harus jeda ya, lagi. Nanti kita lanjut kembali setelah iklan. Jangan lupa untuk ya. Anda tetap mendengarkan kami di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh RSUD Kota Tangerang. Kita sampai di bagian akhir Ruang Publik KBR untuk pagi hari ini yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang ya. Dan kita juga masih membahas tema perbedaan obat herbal dan obat kimia. Sudah dijelaskan secara detail oleh Dr. Cindy Tiara Nita SPFK selaku dokter spesialis farmakologi klinik RSUD Kota Tangerang. Dan Anda juga masih bisa mendengarkan kami secara utuh tanpa ada iklan. Nanti Anda search saja melalui podcast Ruang Publik ya di platform mendengarkan podcast yaitu di kbrprime.id, atau Anda bisa mendengarkan di Spotify. Anda bisa search saja podcast Ruang Publik gitu ya, atau melalui Anchor dan juga Google Podcast dan serta Apple Podcast. Baik, dan tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya cara membedakan antara obat herbal yang ilegal maupun yang legal itu sebenarnya mudah. Dari kemasannya saja itu sudah bisa terlihat, karena di kemasannya itu juga ada logo BPOM, kemudian hologram juga, yang jelas label gitu ya, kemudian juga ada indikasi kandungan juga dan sebagainya, dosis juga. Nah, ini kan metode pengobatan herbal di Indonesia ini tidak seperti di Tiongkok ya dokter ya, dokter Cindy. Karena kalau di Tiongkok setahu saya nih mereka kayak didukung gitu loh oleh negaranya. Nah, kalau di Indonesia ini kayak ada persaingan yang sengit ya. Ini sebenarnya seperti apa sih keadaannya, kondisinya dokter? Bisa diberikan gambaran? Kemudian Iya, kenapa sih nggak bisa didukung oleh negara gitu loh, seperti yang terjadi di Tiongkok metode pengobatan herbal ini? iya. Jadi kalau metode TCM atau Traditional Chinese Medicine itu memang atau Shinsei ya, lebih dikenal Shinsei itu memang telah Ah, telah telah berakar kuat memang ya dari di masyarakat Tiongkok ini. Kemudian keberadaan TCM itu juga didukung kuat nih sama organisasi atau lembaganya juga udah kuat, industri obat herbalnya udah modern, kemudian tabibnya itu sudah mengalami pendidikan, udah profesional lah ya. Terus kemudian didukung juga sama peraturan perundangan yang terstandarisasi dengan baik sehingga TCM ini bahkan menjadi industri besar yang bahkan sampai ke mancanegara gitu. hmm, Nah, sebenarnya Indonesia itu bisa gitu karena kan mengingat kita tuh kaya loh, hayati kita tuh banyak bahkan banyak orang yang mengekspor bahan tuh dari kita gitu lah. Kenapa kita nggak buat sendiri gitu? Kita buat sendiri untuk kita sendiri gitu. Nah, jadi obat tradisional itu bisa aja kalau kita sama, kita mengembangkan didorong oleh industri-industri itu yang berbasis dengan penelitian-penelitian tadi, hmm. penelitian-penelitian, kemudian pendidikan-pendidikan yang memiliki standar yang baik dan kompetitif. Saya rasa bisa seperti yang traditional Chinese medicine. Ya, jadi perlu pengembangan uji kliniknya. Cuman karena terkadang ini terbentur dengan masalah dana. Ah, Jadi yang penelitian ini kan perlu uji klinik itu kan butuh dana yang besar. Nah, sedangkan untuk penelitian sendiri itu kurang didukung oleh oleh lembaga-lembaga gitu. hmm. Entahlah ini terbentuknya dengan masalah dana aja sih kalau di Indonesia ini. Oke. Jadi sebenarnya bukan tidak didukung ya dokter ya, tapi ada potensi untuk justru bisa lebih berkembang daripada Shinsei yang tadi disebutkan TCM itu ya, Iya, di Tiongkok. sebenarnya iya Nah, betul. Sebenarnya kita kita punya ah, berat.
kaya lah, Indonesia itu betul. kaya. Bahkan mereka, bahkan Tiongkok sendiri mungkin mengekspor bahan baku dari kita gitu kan. Dan ketika mereka udah jadi produk jadi, mereka jual ke sini lebih mahal lagi. Nah, ini jadi sumber dayanya dari kita, terus diolah oleh Mhm. mereka, kemudian dijual lagi ke kita ya. Lagi ke kita. Nah, kenapa nggak kita sendiri yang Betul. mengembangkan itu? Mungkin konsepnya dari kita untuk kita kali, dokter. Iya, dari kita untuk kita. Iya, betul. Dari kita untuk kita yang tidak tepat itu sebenarnya. Baik, dokter, nyambung ke soal TCM tadi. Ini kan di Indonesia juga tidak sedikit loh, kayak misalnya toko obat Shinsei gitu ya. Ya nggak sih, Dok? Iya, Saya iya, sendiri juga terkadang apa namanya dapat rekomendasi dari teman. Dan di masyarakat juga kayaknya kalau udah ngomongin beli kaps, misal orang kena tipes nih, pakai obat ini aja, cacing yang udah jadi bentuk kapsul tuh belinya di toko itu gitu. Iya, toko Shinsei misalnya. Nah, ini gimana nih, dokter? Banyak loh toko-toko Shinsei kayak gitu. Obat-obat herbalnya mereka juga sebenarnya obat-obat herbal yang legal juga kan? iya, legal. Dia itu mereka sudah terstandarisasi dengan baik. Jadi Hmm. mereka didukung dengan uji klinik yang baik, yang terstandarisasi dengan baik. Jadi semua faktor itu mendukung. Mereka punya bukti khasiat Hmm. dan keamanannya yang dengan baik. Oke, jadi kita Iya, tinggal ini uji klinis doang sebenarnya ya dokter ya dari iya, jamu-jamu itu ya. iya. Kita tinggal uji klinis doang dari itu. Cuman nggak ada hepengnya ya, Nggak ada efeknya. nggak ada cuannya. Ya, cuan nggak lagi-lagi cuan. Untuk penelitiannya ya dokter ya, yang butuh Iya, cuan banyak soalnya. Baik, iya. dan dokter, jika dibandingkan nih, sebenarnya pengobatan mana nih yang lebih baik? Metode pengobatan herbal atau pengobatan kimia? Lalu alasannya apa sebenarnya? Sekali lagi boleh Jadi ditekankan kepada masyarakat. Jadi gini, obat yang baik itu kan seharusnya kan kita ketahui nih, zat aktifnya apa nih, Hmm. dosisnya, cara kerjanya bagaimana, kemudian jika timbul efek khasiatnya, efek sampingnya bagaimana, itu obat yang baik ya. Ya maksudnya, jadi kita tahu kira-kira apabila terjadi efek yang tidak diinginkan, bagaimana cara mengatasinya. Nah, sedangkan kalau obat herbal ini kan, dia ya tadi berbagai macam campuran bahan kimia Hmm. sehingga kita tidak tahu pasti kalau misalnya terjadi efek tidak saja efek yang berkhasiat tapi efek yang tidak diinginkannya itu timbul. Kita nggak bisa mengidentifikasi, kita sulit sulit untuk mengidentifikasi atau kita tidak tahu mengatasinya ini karena penyebabnya apa gitu kan. Terus kemudian bukti ilmiah mengenai khasiat dan keamanannya sendiri untuk obat herbal ini sendiri kan juga masih sangat kurang ya dibandingkan dengan obat-obat medis gitu. Sehingga meskipun sudah digunakan lama, jadi tetap ya harus harus berhati-hati ya, karena dan untuk pengaturan sendiri di Badan POM juga udah bahwa obat medis itu lebih ketat nih dibandingkan dengan Hmm. obat herbal gitu, sehingga untuk masalah keamanan ini kan kita masih ragu ya, masih belum pasti gitu. Jadi kalau disuruh lebih memilih obat herbal atau medis itu tergantung dari ini ya Personal kondisi masing-masing. personal masing-masing gitu. Tapi Oke. yang jelas kalau dari obat kimia ya kita mudah untuk mengatasinya, kita mudah untuk mengidentifikasinya gitu, mudah Oke. untuk Baik, menata. yang jelas Dokter Cindy di sini juga sudah memberikan arahan yang terbaik dan juga arahan yang sebenar-benarnya gitu ya antara perbedaan antara obat herbal dan juga obat kimia seperti itu ya dokter ya. Ya betul. Tidak ada merekomendasikan juga. Kamu Ya, harus minum obat ini, nggak ada paksaan. jadi itu tergantung paksaan, tidak ada paksaan. Baik, dokter, Ya. saya pengen nanya nih dok, mungkin ini juga pertanyaan banyak orang gitu ya di masyarakat kita. Seandainya penggunaan obat herbal atau obat tradisional dalam jangka waktu yang lama, sebenarnya dampak apa yang akan dirasakan bagi kesehatan tubuh kita, dokter? Ya, kalau misalnya sesuatu yang digunakan banyak jangka panjang, tidak ada batasannya, tidak ada dosis yang apa ya namanya yang jelas gitu, ya tentu saja ini bisa membahayakan bagi kesehatan. Tentu organ-organ yang akan membahayakan antara lain ya eh,
karena mengalami metabolisme di dalam tubuh. Semua obat kan masuk absorpsi metabolisme, akan di metabolisme, akan diekskresi melalui ginjal. Kemudian obat-obat yang banyak ini kan di metabolisme di hati, ya mungkin kan bisa juga menimbulkan bahaya ke hati, bisa juga menimbulkan bahaya ke ginjal. Jadi bukan pasti karena dia bahan alami, tidak memiliki efek, tidak aman, murni 100% aman gitu. Jadi itu bisa juga membahayakan jika tidak digunakan dosis-dosis yang sesuai aturan. Misalnya digunakannya terlalu berlebihan, dosisnya terlalu tinggi, nah itu bisa membahayakan. Jadi semua harus sesuai dengan aturan pakainya. Iya, artinya kalau obat medis ini kan memang jelas ada resepnya, apalagi kalau resep dokter gitu ya. Ini tidak sembarangan juga apotek mengeluarkan obat, orang beli ke apotek beli obat terus langsung dikasih, nggak segampang itu juga ya dokter ya. Apalagi kalau obat resep kan, ini benar-benar ya pakai resep dokter. Nah, sebenarnya ini masyarakat juga sudah seharusnya bisa mengetahui sebenarnya mana nih yang tidak berdampak secara kesehatan kepada kita gitu ya, dampak buruk terutama kalau memakai resep dokter. Aturannya jelas, ya nggak sih dokter? Iya betul, aturannya jelas. Kemudian komposisinya sudah ada, kita tahu bagaimana cara kerjanya, efeknya gimana, aturan pakai indikasinya, kontraindikasi yang nggak boleh untuk apa gitu. Kalau obat herbal kan nggak ada gitu ya. Betul. Nggak ada, maksudnya tidak jelas gitu, jadi belum tahu. Jadi ya begitu. Oke, baik, Dokter Cindy. Apa nih harapan ke depan terkait dengan obat herbal dan obat kimia saat ini yang ada di Indonesia? Kemudian pesan apa sih yang pengen disampaikan kepada pendengar nih terkait obat herbal dan obat kimia ini? Silakan. Ya, jadi harapan saya mudah-mudahan ke depannya kita bisa membantu nih ya, mengembangkan obat tradisional yang bisa digunakan masyarakat luas hingga mancanegara ya. Jadi agar obat tradisional, obat herbal ini bisa diterima dan digunakan oleh di pelayanan kesehatan formal, maka pembuktian khasiat tadi, pembuktian khasiat dan keamanannya itu mesti diujikan dengan uji klinis tadi dan didukung oleh lembaga atau pemerintah. Baik. Gitu ya. Meskipun tadi udah tahu masalahnya terbentur dengan masalah dana. Biaya. Biaya. Ya, pastinya kalau pesannya untuk masyarakat ya, kalau minum obat ya harus sesuai dengan aturan pakai, jangan berlebihan, jangan minum obat sembarangan, jangan beli bebas yang kayaknya nggak ada aturannya gitu ya. Jadi itu kan ya, walaupun dia herbal, walaupun dia alami, bukan tidak berbahaya, mereka juga memiliki potensi untuk terjadi efek samping ke depannya atau hal membahayakan. Yang pasti ya jangan lupa kita meminta kesembuhan dari Allah yang Maha Esa. Baik, jadi antara ikhtiar dan doa seperti itu ya dokter ya, harus seimbang. Terima kasih sekali Dokter Cindy Tiara Nita SPFK, dokter spesialis farmakologi klinik RSUD Kota Tangerang, atas waktunya. Luar biasa, banyak manfaat yang sudah didapatkan oleh saya pribadi maupun oleh masyarakat pendengar KBR saat ini ya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu langsung ya dokter ya. Jadi nggak secara virtual seperti ini ya. Mau kan dokter? Mau lagi kan? Oh, ya silakan aja. Silakan, terima kasih loh udah diundang. Ya, nanti kita akan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, bisa kok talk show di sana. Jangan khawatir. Apa sih yang tidak untuk Dokter Cindy dan juga rekan-rekan di sana ya. Baik, saya Rizal Wijaya harus segera pamit. Terima kasih. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh RSUD Kota Tangerang.